WhatsApp Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mr. Nazar Channel. Di video kali ini saya sedang berada di pinggir aliran Sungai Cimanuk, Waduk, Kabupaten Sumedang. Di sini saya mau bersilaturahmi dengan satu keluarga yang tinggal di tengah sawah, sebuah rumah yang terlihat dari luar itu seperti gubuk, tetapi katanya di dalamnya itu sangat mewah, sangat banyak sekali peralatan yang kekinian. So, tonton terus video saya sampai selesai. Saya doakan teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan juga di setiap segala urusan pekerjaannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan milik rezekinya, dan mudah-mudahan teman-teman semua bahagia dunia dan akhirat. Yuk, kalau gitu kita berjalan menuju rumah yang terlihat dari luar gubuk tetapi mewah di dalamnya. Oke teman-teman, ini sebagai informasi aja, ini merupakan Sungai Cimanuk, sungai terpanjang di Jawa Barat. Bahkan kepanjangannya itu sampai 180 km. Dan yang pertama masih disusul sama Citarum. Nomor satu masih Citarum. Ini jalannya cukup sulit juga ya, karena kita harus melewati pinggir sungai gitu, dan kami harus naik ke atas nih teman-teman. Oh, curam sekali ini. Nenden mikir terus ya, ini gimana caranya naik ke atas. Padahal ya udah tinggal lurus aja. Lurus aja, lurus. Tadi nggak kelihatan. Yuk kita lanjut aja nih. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari pinggir jalan ya, rumahnya itu ada di tengah-tengah sawah. Ya jelas banget seperti gubuk gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih sebelah kanan tuh, kita bisa ambil sampel. Nah, rumahnya tuh kayak gitu tuh, tapi lebih panjang, lebih lebar. Pinggirnya bilik. Kita nggak tahu yang sebenarnya di dalamnya itu, karena dari informasi itu begitu mewah teman-teman. Penasaran kan? Ya makanya tonton terus video ini sampai selesai. Udah mulai kelihatan teman-teman. Tuh. Sepertinya itu tuh teman-teman. Alhamdulillah. Nah, rumahnya itu ada di tengah sawah, pinggir aliran sungai, dikelilingi oleh padi, dan di belakangnya itu ada gunung yang menjulang tinggi tuh. Nggak tahu nih, istri pengen masuk frame tapi diarahin kameranya malah gitu tuh. Oke, yuk kita langsung aja ke sana yuk. Oke brother and sister, nih saya menemukan satu jembatan ya, sebesar gini nih, setapak aja. Dan ada aliran sungai juga di kiri, di depan ada padi, sebelah kanan itu Sungai Cimanuk teman-teman. Nah, itu rumahnya seperti itu. Pasti siapa aja gitu ya teman-teman semua, kalau misalnya melihat rumah ini dari luar, ya seperti biasa aja gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari susunan bambunya itu udah kayak kandang ayam teman-teman. Coba bayangin, mungkin di sekitar rumah teman-teman semua ada kandang ayam gitu kan, panjang. Nah, ini susunannya kayak gitu tuh. Bambunya lurus ke atas, terus ada dempet juga tuh, dijepit sama bambu juga di bawah. Dan terdengar dari sini ada suara palu gitu ya, yang diketuk-ketuk, ada orang yang lagi maku teman-teman. Dan di sini kayaknya tenang banget, tentram banget, karena jauh dari tetangga, jauh dari kerumunan, apalagi suara motor, suara mobil, suara knalpot. Yang ada hanyalah aliran sungai dan suara-suara alam lainnya seperti tongeret, katak dan lain sebagainya. Tuh, ya kan?
Ini persis banget di terasering sawah nih. Sawahnya naik dan ini si rumahnya pun seperti itu tuh. Jadi diratakan sama tatapakan kalau orang Sunda, atau apa, ada tumpuan di bawahnya tuh kayak gitu tuh. Oke teman-teman, yuk kita berjalan ke sana aja yuk. Oke brother and sister, ini saya udah nyampe nih di pekarangan rumahnya Bapak Mas Al, kalau keterangan dari warga ya. Kita mau bersilaturahmi ke sana, dan ini Neng Nenden udah duluan masuk ke dalam ya. Kalau dilihat dari luar memang ya terbuat dari bambu seperti itu tuh ya. Cuman bambunya ada yang sudah kusam, ada yang masih celing gitu ya, masih celing, tapi dari luar juga terlihat ini daun apa ya, ini juga saya baru lihat nih. Ini kalau dilihat langsung daunnya berwarna coklat mengkilap gitu ya, berkilau sekali. Ini kayaknya daun benalu atau semacamnya seperti itu. Dan rumah ini cukup klasik, cukup adem, dan terlihat dari luar rumah ini rajin sekali ya. Terlihat dari luar ada tanaman-tanaman yang membuat rumah ini semakin adem, semakin asri seperti itu. Nah, dilihat dari bawah juga ini teman-teman, terbuat dari bambu juga, berupa tangga dari bawah ke atas terbuat dari bambu. Dan kita mau mencoba bersilaturahmi ke rumah Bapak Mas Al di sini. Oh, ada Kang Hakim juga di dalam. Assalamualaikum. Nah, di sini ada Kang Hakim yang sedang tertunduk, nggak tahu sedang apa ya. Nah, ini udah duluan Kang Hakim ke sini. Juga ada Miss Nenden dan ada Bapak Mas Al. Assalamualaikum Pak. Bapak, saya mohon izin melihat-lihat sekeliling rumah ini dari luar dan dalam, diizinkan enggak Pak? Boleh ya Pak? Nah, ini Bapak Mas Al baik sekali, rajin sekali ya. Dari luar juga terlihat banyak tanaman-tanaman hijau, yang pastinya Bapak Mas Al sendiri yang menanam tanaman tersebut. Kita coba lihat dari sebelah kiri ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sini ya, pemandangannya bagus sekali, langsung warna hijau. Dan ternyata gadis yang kita lihat dari luar itu ternyata Miss Nenden, penampakan yang biasa kita lihat di video-video lainnya. Ini istri saya ternyata adem tadi bilang ya. Neng Nenden, gimana kalau misalkan kita tinggal di sini selama selama-lamanya? Perasaannya gimana kalau tinggal di sini? Sejuk, nyaman, adem. Adem ya? Tentram, damai. Tentram, damai, banyak sekali ya kesan-kesan atau perasaan Neng Nenden gitu ya, adem, asri, nyaman gitu ya. Setelah melihat ini gimana, No? Nah, penasaran kan sebagaimana nyamannya, kita bakal lihat-lihat dulu sekeliling rumah ini. Nah, rumah ini dari sini terlihat ya ada jendela. Jendela ini tidak ada kaca, tidak ada plastik seperti itu. Langsung aja kita bisa melihat keluar, ada sawah, ada aliran sungai juga. Ini aliran sungai Cimanuk, terpanjang kedua dari Sungai Citarum. Panjangnya ini bisa sampai 180 km, sedangkan kalau Citarum itu 250 km lebih, teman-teman.
Oke, kita lihat lagi sisi yang lainnya ya. Kita coba nyalakan lampunya. Nah, ini seperti ini nih teman-teman, terbuat dari bambu berwarna hitam. Dan di sini meskipun jauh dari rumah warga, terpencil di tengah sawah dekat sungai, tapi sudah ada listriknya. Ini terlihat kan ada listrik seperti ini, jadi membuat kita nyaman kalau kita tinggal di sini di malam hari seperti itu teman-teman. Nah, ini ada traktornya Bapak Mas A yang biasa digunakan untuk menggarap sawah. Hah? Traktor tadi? Traktor. 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 Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Ini benar-benar terbuat dari bambu. Atas bambu, bawah juga bambu, dinding juga bambu. Terlihat mengkilap, bagus sekali, nyaman sekali, enak untuk ditinggali. Nah, di sebelah kiri sini teman-teman, ini ada dapurnya Bapak Mas A nih. Tuh. Nah, ini perapiannya seperti ini. Kalau orang Sunda bilang ini hawu namanya teman-teman. Ada hawu dan ada peralatan dapur lainnya. Seperti itu tuh. Dan di atas juga ini lengkap ya, ibarat di rumah itu kitchen set. Jadi ada yang bagian atasnya buat menyimpan bumbu dan peralatan lain di atas. Oke, kita coba lihat sisi yang lainnya teman-teman. Nah, ini ruang apa ya, kita nggak tahu. Kita coba intip dari sini. Oh, ternyata itu kandang kambing teman-teman. Tapi kambingnya nggak ada ya. Kita bakal tanya-tanya nih ke Pak Mas Al, ini kambingnya kemana, hanya ada kandangnya saja ya. Dan terlihat dari sini mungkin hanya menyimpan peralatan-peralatan rumah dan peralatan menggarap sawah teman-teman. Dan coba kita lihat di ruangan sini ya. Oh, ini kamar mandi teman-teman. Kamar mandi sama juga terbuat dari bambu dan ada ini air ya, yang kayaknya berasal dari sumber mata air yang jernih langsung dari alam. Luar biasa. Kita nggak lihat ke atas ya karena ada harta karun berupa pakaian dalam mungkin. Dan ini lumbung padinya. Oh, seperti ini. Yuk kita lihat bagian rumah yang lainnya. Ini benar-benar terbuat dari bambu. Aduh, hampir saya jatuh gitu ya. Ada jam dinding juga. Nah, ini lampunya nih. Meskipun jauh dari rumah, ini lampu tetap ada. Kayaknya kalau misalkan pakai honeymoon itu enak banget nih. Kita bakal coba tanya ke Neng Nenden, gimana kalau kita honeymoon di rumah seperti ini. Masuk lagi ke sini. Ini bambunya entah bambu hitam atau dipernis. Nanti kita tanya-tanya juga ke Bapak Mas A. Nah, ruangan ini cukup luas ya, ruangan ini nih. Ini ruangan sembahyang atau musola rumahnya, luar biasa. Ini nyaman banget di sini. Kalau ada di dalam rumah ini rasanya adem dan gak panas. Beda lagi kalau saya berdiri di luar gitu. Suasananya beda lah. Jadi membuat pikiran tenang. Gimana teman-teman, kalau misalkan punya rumah seperti ini, mau nggak? Kalau saya sendiri sih mau gitu ya, karena bisa membuat diri itu tenang gitu, jauh dari keramaian. Kang Hakim, udah bulat rencananya buat rumah seperti ini Kang Hakim? Rencana kayak gitu, tapi takut urung. Takut uruk. Tenang, kalau Bapak Mas A yang bikinnya
anti uruk. Ya, lagi sama istri berduaan uruk saya mah. Oh, ternyata takut terlalu heboh gitu ya. Jadi Itu yang di samping saya mah langsung paham. Berat-berat cenah, guys. kita coba tanya lagi nih ke Naon Miss ya? Nenden. Miss Nenden, kalau kita honeymoon di sini gimana? Udah kelewat tadi mana lagi. Honeymoon kedua, jadi lebih Baby moon. Heeh. Baby moon. honeymoon awal kan kita suasana kota. Nah, sekarang suasana alam pedesaan. Nah, dari perkampungan tengah sawah. Jadi dinginnya itu bukan dingin AC, tapi dingin alam. Dingin angin gelembung ya. Kemarin Jadi saat menghangatkan pasti bakal nyaman banget. Oke, kalau gitu teman-teman, kita mau ngobrol sama Bapak Mas Al yang tinggal di rumah ini. Nah, oke teman-teman, sekarang saya dan juga Mr. Nazar udah berada di tengah-tengah. Udah bareng sama Bapak Mas Al ya, Pak ya. Ya. Nah, Bapak kalau boleh tahu Bapak tinggal di sini udah berapa lama, Pak? 4 tahun, teman-teman. Nah, kalau alasannya sendiri nih, Pak, kenapa Bapak tinggal di sini itu kenapa, Pak? Oh, kalau kata orang Sunda Males mah, pulang. iya, males pulang, teman-teman. Karena kenapa males pulang, Pak? Maksudnya Bapak kerja di sini di ladang atau gimana? Oh, Jauh. berarti asal rumah aslinya tuh, Pak, Bapak di mana, Pak? Parakan Panjang. Masih daerah Sunda berarti ya? Oh, iya. Nah, mungkin gara-gara males pulang kalau misalkan udah berladang, jadinya Bapak membuat rumah di sini gitu ya, Pak ya? Oh, iya, saus. Awalnya mungkin saung ya Pak, tapi karena Bapak saking rajinnya mungkin punya konsep, punya ide semakin luas dan terlihat dari luar itu seperti rumah teman-teman. Bahkan Gitu. unik ya, klasik gitu. Ininya apa konsepnya? Ya, dari sini ke rumah warga itu berapa meter Pak? Jauh. Kilo setengah Oh, kilo. 350 meter atau 3 kilo? 350 meter. Dan tadi saya alamin, saya Nenden sama Kang Hakim gitu berjalan dari pinggir jalan sampai ke sini. Memang jalannya sempit, jalan setapak, belum lagi naik turun. Iya. Begitu teman-teman. Nah, alhasil mungkin karena ya daripada bolak-balik pulang ke rumah ke pemukiman warga, ya langkah baiknya bikin aja rumah sekalian di sini gitu ya. Ini Bapak di sini sama siapa aja, Pak? Sama ibu Oh, sama istri aja berarti ya. Kalau anak-anak gimana, Pak? banyak. Oh, Bukan berarti panjang. udah masing-masing rumahnya ya, udah Iya. nggak bareng lagi. Sekarang ibunya kemana Pak? Kemana? Oh, ke Lagi ke sawah. sawah. Oh, gitu. Oh, panen. Tapi sekarang hujan Pak, itu gimana ibunya Pak? Oh, udah Oh, pulang itu yang pulang. barusan ya, saya lihat juga Oh, dari udah di ada. depan ada ibu-ibu, ternyata itu istrinya dari Bapak Mas Al, teman-teman. Nah, Pak, ini kan jauh dari tetangga ya, Pak ya. Terus rumahnya juga bener-bener klasik juga. Ini kalau misalkan buka puasa nih, Pak, sama sahur itu Bapak gimana, Pak? Buka puasa terus kalau bikin ini bikin. Oh, gitu. Tapi Makanannya itu Pak bikin sendiri di sini atau nyetok dulu gitu nyimpen? beli apa gimana? Sayurnya gitu, Pak. Oh, jadi teman-teman, kata Bapak Mas Al itu kalau misalkan buka puasa ataupun sahur, biasanya makanannya itu beli dulu dari lembur ya, dari warung, terus baru dibikin di sini gitu. Nah, kalau untuk tarawehnya Pak, gimana tuh Pak? Kan di sini jauh ya Pak ya?
jauh dari musola, jauh dari tetangga. Itu gimana Pak kalau taraweh Pak? Taraweh sendirian. Jadi tarawehnya mungkin di rumah aja ya Pak ya. Tarawehnya sendirian katanya teman-teman. Pak Mas A, ini rumah kan hampir semua terbuat dari bambu. Saya lihat ya, dindingnya, lantainya, atapnya, jendelanya, dan hampir semua itu bambu. Boleh masuk Bu di sebelah sini? Oh, ada ibu. Boleh. Di sini Nah, Bu, duduk, Bu. ini Biar berapa terakhir. bambu Pak? Berapa batang bambu yang dipakai sama Bapak? 150 batang bambu. Wah, ternyata teman-teman mati lampu. 150 batang bambu. Kebayang itu ya berapa dapur, berapa rumpun itu. Itu Bapak sendiri itu potong bambunya itu udah habis berapa dapur, Pak? 2 dapur. 2 dapur, teman-teman. 2 dapur itu kalau dalam bahasa Indonesia itu 2 rumpun bambu gitu, teman-teman. Nah, sedangkan ini, Pak, masukkan suara ya? Oh iya teman-teman. Terus Soalnya ini lagi hujan hujan besar. besar. Nah, hujan besar, jadi suara saya sama Bapak Mas A dan Nenen harus agak kenceng karena hujannya cukup besar gitu ya. Jadi berisik juga. Tapi lah mudah-mudahan aman ini masuk ke videonya ya. Iya. Nah Pak, kalau Bapak sendiri di sini pencahariannya apa aja Pak? Mata pencahariannya? Oh bertani ya. Nah selain bertani ini kan di sini ada sungai yang paling panjang ya di Jawa Barat. Itu Bapak suka ngambil apa ikan sungai juga nggak Pak buat dijual gitu Pak? Oh enggak. Oh gitu. Berarti Bapak mah mata pencahariannya hanya bertani saja gitu ya Pak ya? Oh gitu. Oke. Ini sungai ini kan sungai terpanjang, Pak. Terus saya lihat lebar juga. Ini nggak meluap sampai atas, Pak. Caah Pak, caah kalau kata orang Sunda mah. Paling batas Oh, sampai ke pesawat juga nyampe. Waduh. Tapi nggak, kalau ke rumah aman ya Pak, nggak bakal nyampe ya. Alhamdulillah kalau gitu. Dan memang ini hujannya deras banget, intensitasnya tinggi, jadi ya kemungkinan sungainya juga meluap gitu. Tapi dari pengalaman Bapak Kaak, Bapak Mas A, aman ya Pak. Oh iya iya iya. Pak, ini bambunya ini beli atau punya sendiri? punya sendiri. Punya sendiri. Nah Pak, ini kan dekat sungai ya. Apalagi kan kalau saya dengar-dengar katanya Sungai Cimanuk itu banyak misterinya Pak. Kalau Bapak sendiri atau mungkin dari info-info warga gitu Pak, ada apa aja di sekitaran sini Pak? Yang hal-hal mistisnya gitu Pak. Misalkan ada binatang buas, ada ular atau mungkin ada yang suka nakut-nakutin gitu Pak. Nggak ada. Aman-aman aja berarti ya Pak ya? Tadi saya lihat batu besar Pak pas di jalan mau ke sini, itu batunya aman juga atau ada gaib Cerita gaib. penunggu batu tersebut Pak? Ada kerajaan apa Pak? Keraton. Keraton. Bapak sendiri pernah mengalami kejadian aneh di dekat batu itu Pak? Oh, Ular gede, ular kobra bukan Pak? Hitam. Oh iya. Tapi pendek, Pendek. tapi besar ya. Di daerah sana di dekat batu itu Pak berarti. kalau penampakan lain mungkin Pak seperti kuntilanak, ada pocong, segenderuwo, semacam gitu, pernah Bapak? Enggak ya. Nah, ya, aman-aman ya Pak ya. Iya. Oh, jadi gitu teman-teman, di dekat batu pas kita perjalanan ke sini, kata Bapak Mas Al ada keraton di sana dan pernah menampakkan diri berupa ular. Nah, ularnya itu cukup aneh ya, pendek tapi ukurannya besar berwarna hitam. Betul ya, Pak? Iya. Oh, seperti itu. Dan selama tinggal di sini belum pernah ada gangguan dari makhluk halus, Pak? Alhamdulillah. 4 tahun. Oh, seperti itu ya. Ternyata pengalaman Bapak Mas A di sini ya seperti itu.
Ada batu besar, terus ada penampakannya berupa ular. Pak, ngebangun rumah ini berapa lama, Pak? 2 bulan. Langsung sendirian atau Dibantu sama warga, Pak? Sendirian. Wah, hebat juga ya Bapak ngebangun ini sendirian ya. Pak, ini kan bambunya ini warna hitam terus mengkilap, ini pakai bambunya memang seperti itu atau pakai apa pelapis lain, Pak? Nah, vernis, ini pakai vernis. Jadi benar-benar bagus. Oh, ada di sini juga ada ibunya nih, bukan ibunya, ada istri Bapak Mas A yang tadi diceritakan lagi bersama. panen ya, Pak? Bu. Ibu. Nah, lagi Lagi panen. 10 menit. Kalau Ibu namanya siapa? Ibu Ening. Nah, ini Ibu Ening ini teman-teman istrinya Bapak Mas A. Tadi kita belum sempat ketemu karena lagi panen di sawah ya. Dan harus berhenti karena hujan ya. Alhamdulillah. Ibu hujan-hujanan tadi ke sini, Bu? Iya. Ya ampun, kasihan dia. Nah, ini petani juga nih di daerah sini harus apa ya, berjibaku dengan hujan gitu kan, hujan-hujanan demi memenuhi kebutuhan pokok rakyat ya sehari-hari gitu. Terima kasih Bu nih. Oke, ditutup saja. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya explore rumah Bapak Mas Al. Terima kasih Bapak ya untuk waktunya. Dan Miss Andin katanya. Saya Nenden Sri Pujia dan Mr. Nazar pamit undur diri. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Terima Oke. kasih Bapak Mas A juga ya yang sudah meluangkan waktu dan mau diganggu mungkin sama kami sedang mungkin bekerja tadi kalau saya lihat. Oke, terima kasih juga buat teman-teman. Terakhir, see you sampai next. jumpa di next video dan bye Bye-bye. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.